Bahasa Inggris untuk bisnis. English for Business. Halo, nama saya Estas Pratomo dan selamat mengikuti Bahasa Inggris untuk Bisnis. Disusun oleh Adult Multicultural Education Services, disingkat AMAS, AIMS, lembaga pengajaran bahasa terbesar di Australia. Kursus yang terdiri atas 26 pelajaran ini mengajak Anda menyelami sebuah perusahaan besar di Australia, dengan harapan dapat membantu Anda dalam berbicara dan berhubungan dengan orang-orang yang aslinya berbahasa Inggris. Setiap percakapan dalam kursus ini menyangkut salah satu segi penting dalam pergaulan bisnis. Jangan kecil hati kalau pada mulanya Anda tidak mengerti apa yang dikatakan. Banyak bagian percakapan akan diulang, diterangkan, dan dilatih dalam rangkaian pelajaran ini. Pada tahap-tahap tertentu, Anda akan mendengar seluruh percakapan diulangi kembali. Dan Anda mungkin akan heran begitu banyak yang dapat Anda mengerti dan ucapkan kembali. Pelajaran pertama, perkenalan dengan staf. Lesson 1. Meet the team. Dalam pelajaran pertama ini, Anda akan berkenalan dengan sebagian staf karyawan Hale and Hearty Foods, sebuah perusahaan distributor makanan yang berkantor pusat di Sydney. Dan Anda akan berlatih cara memperkenalkan diri dan menjelaskan dengan singkat dan tepat fungsi jabatan yang Anda pegang. Mari kita mulai. Besok akan ada pameran minuman. Harvey, karyawan perusahaan Hale and Hearty Foods, sedang menyiapkan rekaman promosi yang akan diperagakan pada pameran oleh beberapa anggota staf perusahaan. Ikuti percakapan berikut dan terjemahannya. Testing. Are we on? Yes. Okay. My name is Harvey Judd. I'm the Chief Purchasing Officer with Hale and Hearty Foods. Testing. Udah nyambung nih? Ya. Oke. Saya Harvey Judd, Kepala Bagian Pembelian dari perusahaan Hale and Hearty Foods. I'm responsible for finding new products for the company to sell. Tugas saya mencari produk baru yang bisa dijual. Today, I'm going to introduce to you my colleagues in the international department. That is, if I can get anyone to speak to me, everyone is so flat out. Hari ini Anda akan saya kenalkan pada rekan-rekan saya di bagian internasional. Itu pun kalau ada yang mau bicara, sebab nampaknya semuanya sedang repot nih. There's Victoria. Hi, Vicky. Ini Victoria. Hi, Vicky. Hello, Harvey. Goodbye, Harvey. Halo, Harvey. Nanti saja deh. Please, Vicky. Tolonglah, Vicky. Harvey, I prefer Victoria, if that's okay. Harvey, lebih baik Victoria saja dah kalau bisa. Oh, sure. Sorry. If you could just give me your name, your title, and a description of what you do. Oh, begitu. Tapi cuma menyebut nama, jabatan, dan pekerjaan yang kau lakukan, itu saja. Oh, is this for tomorrow? Oh, ini untuk besok ya? It's for our promotion at the beverage fair, yes. Betul, untuk promosi kita di pameran minuman. Okay. My name's Victoria Song. I'm Assistant International PR Manager. Oke, nama saya Victoria Song, Asisten Manager Humas Internasional. I establish and maintain relationships with our overseas partners. Saya menjalin dan mengurus hubungan dengan mitra-mitra perusahaan di luar negeri. Thanks, Vicky. Drinks, Vicky. Perhatikan cara Harvey memperkenalkan dirinya. Perhatikan pula
terjemahannya. My name is Harvey Judd. I'm the Chief Purchasing Officer with Hale and Hearty Foods. I'm responsible for finding new products for the company to sell. Nama saya Harvey Judd, Kepala Bagian Pembelian dari perusahaan Hale and Hearty Foods. Tugas saya mencari produk baru yang dapat dijual kembali oleh perusahaan kami. Perhatikan sekarang cara Victoria memperkenalkan diri dan terjemahannya. My name's Victoria Song. I'm Assistant International PR Manager. I establish and maintain relationships with our overseas partners. Nama saya Victoria Song, Asisten Manajer Humas Internasional. Saya menjalin dan mengurus hubungan dengan mitra-mitra perusahaan di luar negeri. Adakah Anda perhatikan urutannya? Nama, jabatan, tugas. Nama. My name is Harvey Judd. My name's Victoria Song. Jabatan. I'm the Chief Purchasing Officer with Hale and Hearty Foods. I'm Assistant International PR Manager. Tugas atau tanggung jawab. I'm responsible for finding new products for the company to sell. I establish and maintain relationships with our overseas partners. Cara menerangkan tugas atau tanggung jawab itu akan kita pelajari dalam bagian kedua pelajaran ini. Kita pelajari dulu bagaimana memperkenalkan nama dan jabatan. Apa istilah jabatan Anda dalam bahasa Inggris? Kalau Anda belum mengetahuinya, ini dapat dicari melalui internet dari daftar staf perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan perusahaan Anda. Atau tanyakan pada kenalan Anda yang aslinya berbahasa Inggris. Setelah tahu istilah jabatan Anda dalam bahasa Inggris, cobalah berlatih memperkenalkan nama dan jabatan Anda. Dimulai dengan My name is dan I'm the. Sedikit catatan. Kalau jabatan Anda hanya ada satu di perusahaan Anda, maka pakailah kata sandang tertentu the. Seperti pada I'm the Chief Purchasing Officer. Kalau ada lebih dari satu orang dengan fungsi jabatan yang sama, maka gunakanlah kata sandang tak tertentu, a atau an. Misalnya, I'm a purchasing officer. Atau, I'm an international sales representative. Mari kita berlatih. Dengarkan dan ulangi. I'm the exports manager. I'm the supervisor of overseas trade. I'm a senior sales manager. I'm an overseas business aide. Sedikit latar belakang budaya. Adakah Anda perhatikan bahwa Harvey menyingkat nama Victoria menjadi Vicky? Maksudnya bukan mengejek, bahkan sebaliknya. Harvey ingin menunjukkan bahwa ia kenal akrab dengan Victoria. Kebiasaan ini sangat lazim sekali di Australia. Bangsa Australia suka menyingkat-nyingkat bukan saja nama, tetapi juga kata pembicaraan sehari-hari. Tidak ada yang tahu mengapa orang Australia suka begitu. Bahkan orang Australia sendiri pun tidak pula tahu. Tetapi perlu diingat, maksudnya baik. Sudah barang tentu hal ini kadang-kadang terasa kurang cocok dalam suatu pertemuan formal. Jika Anda merasa kurang enak dengan nama yang disebutkan rekan Australia Anda, termasuk dalam hal ini salah ucap nama Anda, maka jangan segan-segan untuk meralatnya. Misalnya, I prefer Victoria, if that's okay. I prefer Jennifer, if you don't mind. Atau, it's Bambang, actually. Yang penting di sini, cara Anda menyampaikan koreksi tadi. Senyum dan tataplah mata orang yang salah menyebut nama Anda, sehingga suasana persahabatan dan saling percaya tetap terjaga. Mari berlatih. Perhatikan dan ulangi. Kemudian cobalah mengucapkannya dengan menggunakan nama Anda sendiri. I prefer Lou if that's okay.
I prefer Jack, if you don't mind. It's Joanna, actually. Perhatikan dengan saksama kata-kata dan ungkapan baru dalam pembicaraan berikut, yang akan disusul dengan terjemahnya. Harvey masih sibuk membuat rekaman untuk memperkenalkan rekan-rekan seperusahaan. Here is Douglas. Excuse me. Douglas, would you mind giving a brief description of your position? Ini dia, Douglas. Bisa dijelaskan singkat di sini jabatan Anda? For goodness sake, Harvey, it's Monday morning. Alamak, Harvey, ini kan Senin pagi. Yes, Douglas. It's for the display at the beverage fair tomorrow. Itu dia, Douglas. Ini untuk pameran minuman besok. It won't take a minute. If you could just give your name, your title, and a description of what you do. Sebentar saja. Cukup nama, jabatan, dan tanggung jawab Anda. Oh, I see. My name is Douglas Hale. I'm the CEO of the company. Oh, begitu. Nama saya Douglas Hale. Saya direktur utama perusahaan. I'm responsible for overseeing all local and international operations. Tanggung jawab saya mengawasi semua operasi dalam dan luar negeri. Thanks, Douglas. Terima kasih, Douglas. Sedikit catatan. Douglas memegang jabatan direktur utama. Tegasnya pimpinan perusahaan. Namun, Harvey enak saja memanggil namanya Douglas. Bagi masyarakat barat, ini sudah hal yang biasa. Malah menyebut nama atasan atau rekan dengan sebutan Bapak atau Ibu, atau Mr. dan Mrs. justru terasa canggung dan sudah bukan zamannya lagi. Mari berlatih. Dapatkah Anda menjelaskan fungsi atau tugas Anda dalam paling banyak 12 kata? Dalam latihan ini, coba jelaskan fungsi atau tugas yang Anda lakukan dengan sesingkat mungkin. Mulailah dalam bahasa Indonesia, kemudian Inggris. I establish and maintain relationships with our overseas partners. Atau kalau Anda menggunakan kata-kata pendahuluan I'm responsible for, tambahkanlah dengan kata kerja dalam bentuk ing. Misalnya, I'm responsible for finding new products to sell. Atau, I'm responsible for managing overseas sales. Tuliskanlah tugas yang Anda lakukan dalam bentuk simple present tense atau dengan kata kerja dalam bentuk ing. Coba berlatih menyebutkan dengan suara keras nama, jabatan, dan fungsi atau tugas yang Anda lakukan. Patokannya, nama, jabatan, tugas. Nah, sebagai ringkasan pelajaran ini, perhatikan dan ulangilah ungkapan dan kalimat-kalimat penting dalam percakapan hari ini. My name is Harvey Judd. I'm the Chief Purchasing Officer with... I'm responsible for finding new products. I'm Assistant International PR Manager. I establish and maintain relationships with overseas partners. Sebelum kita berpisah, berikut ini rangkaian ucapan untuk dipelajari dan dipraktekkan, agar Anda dapat mengingatnya sampai kita bertemu kembali pada pelajaran mendatang. My name is Kate. I'm a business aide. I help build up our overseas trade. My name is Kate. I'm a business aide. I help build up our overseas trade.
Bahasa Inggris untuk Bisnis disusun oleh Adult Multicultural Education Services, lembaga pengajaran bahasa terbesar di Australia. Ikuti pelajaran berikutnya, pelajaran kedua, lanjutan perkenalan dengan staf.